Halo Sobat Buncit, Gembala Goldfish di sini. Jadi video kali ini kita bakalan sharing soal menentukan kapasitas pompa ya. Gitu yang sebelumnya kita udah pernah bahas cara menghitung volume air yang mempengaruhi pemilihan kapasitas pompa. Yang paling pertama itu mungkin kita mulai dari jenis pompa ya. Jenis pompa itu ada dua. Sebetulnya banyak sih, cuman umumnya adalah dua. Gitu, pompa yang duduk kayak gini, gitu, dan juga pompa yang samping. Nah, kayak gini nih. Nah, pemilihannya seperti apa? Nah, untuk pompa-pompa yang kayak gini, yang duduk kayak gini, itu tuh dipakai untuk model-model filter samping, filter belakang gitu ya, yang bukan filter yang bukan penempatannya di dalam pompa. Misalnya filter pakai model filter talang. Kenapa saran kita kayak gitu? Menurut pengalaman kita tuh si pompa ini itu akan efektif kalau misalnya dia ngangkut air bersih. Nah, misalkan di sini filter samping ya, filter samping. Nah, di saring. Nah, terus di sini kan di pompa ini ngangkut air bersih gitu, bukan ngangkut air kotor yang nyedot kotoran ikan dan lain-lain gitu. Karena kebanyakan, jadi akhirnya nggak maksimal dan malah kalau misalnya ini ditaruh dalam akuarium, jadi di sekitar sisi-sisinya yang duduknya ini tuh si kotoran ikan tuh suka nyangkut gitu. Nah, akhirnya nggak kesedot maksimal. Jadi saran dari kita, pakai pompa ini ketika model filter kalian samping, model filter belakang ataupun yang selain top filter lah atau talang gitu. Karena kan talang umumnya adalah si pompa ini tuh di dalam akuarium dan nyedot air kotor. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ngobrolin soal pompa, itu ada yang namanya turnover pompa. Nah, sederhananya si turnover pompa itu adalah berapa kali air itu berputar karena flow yang diciptakan oleh sedotan pompa gitu. Turnover, kalau misalnya kamu masih bingung, tank aku sekian liter gitu misalnya. Nah, pompa yang bagus dan yang cocok tuh supaya nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu pelan sedotannya itu pakai pompa kapasitas berapa ya. Nah, hitungan umumnya turnover pompa di akuarium itu tuh bisa kita kalikan 8 atau kalikan 10 gitu. Misal ada tank ukuran 250 liter, ya dikali 8 atau dikali 10 gitu misalnya. Nah, jadi minimum dikali 8 dan ya rekomendasinya bisa dipakein dikali 10 turnover pompa. Jadi misalnya 250 liter tank berarti dikali 10 2.500 liter per jam. Selanjutnya adalah soal efisiensi pompa. Jadi sebetulnya kapasitas pompa itu misalnya 3.000 liter per jam atau misalnya 2.500 liter per jam, hitungannya nggak kayak gitu. Maksudnya dalam beberapa kondisi dia kekuatannya akhirnya menurun, nggak asli 2.500 per jam, nggak 2.500 liter per jam kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya pompa tetap efisien dan apa aja yang mempengaruhi si pompa itu berkurang efisiensinya gitu, efisiensi kerjanya. Nah, yang pertama adalah belokan-belokan kayak gini nih. Nah, belokan-belokan kayak gini yang bikin efisiensi pompa akhirnya berkurang gitu loh. Jadi semakin banyak belokan-belokan kayak gini, semakin pompa itu tuh efisiensinya menurun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana seberapa jauh si pompa itu ngangkut air gitu. Misal ini ngangkut airnya sekitar 40 cm lah ya gitu, dibanding dengan ngangkat air sampai 70 cm atau 1 meter. Nah, jelas efisiensi si pompanya akan berkurang. Nah, jadi dua hal itu yang mempengaruhi efisiensi pompa atau kapasitas pompa, dia real atau bisa menurun kapasitas atau kekuatan pompanya. Dan yang terakhir adalah ukuran pipa. Nah, ukuran pipa ini juga menentukan efisiensi pompa. Nah, contohnya kayak gini. Kita pakai pompa 3.000 liter per jam untuk bisa ngasilin mushroom kayak gitu tuh. Nah, padahal output dari mulut pompanya ini cuma setengah inci gitu, pipa setengah in. Nah, terus kita pakai inflow shock sampai
ukurannya 1,5 inci. Nah ini pipa 1,5 inci gitu. Nah ini kebayang kalau misalnya dari 1,5 inci, harusnya kita bikin pipa gede kayak gini, kebayang leluasannya si air betul bergerak. Nah begitu juga kalau misalnya pompa kalian harusnya 3/4 terus dibikin setengah in gitu, atau misalnya setengah in aja, itu juga mempengaruhi efisiensi si pompa tersebut. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kamu nggak salah lagi pilih kapasitas pompa gitu, dan bisa memaksimalkan efisiensi kerja pompa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam buncit.